Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakati was siyam wa ghairiha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Al-Malikul Quddus Salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata fitri sa'an min ta'amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di majlis di tempat yang mulia ini di Masjid An-Nur bersama orang-orang yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah masuki malam yang ke-17 di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya sedikit akan membahas tentang zakatul fitri atau yang populer dengan zakat fitrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah, di mana ini penting kita bahas karena sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini, kemudian ditutup dengan pengeluaran zakatul fitri atau zakat fitrah ini. Yang pertama, hukum daripada zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib hukumnya kepada siapa? Kepada setiap orang mukallaf dan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min ta'amin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah itu kepada siapa? Kepada setiap muslim yang yang laki-laki, yang perempuan, kemudian hamba sahaya maupun juga orang yang merdeka, kemudian yang kecil maupun yang besar minal muslimin, kepada setiap orang Islam. Jadi pada dasarnya hukumnya adalah wajib kepada orang yang mukallaf dan orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian yang kedua, fungsi daripada zakatul fitri ini adalah dua. Yang pertama adalah tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin supaya mereka bisa berhari raya dengan dengan tidak berkeliling untuk mencari-cari makanan pada hari raya itu. Jadi tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kafir, yaitu mencukupi kebutuhan hari raya daripada orang-orang fuqara wal masakin itu. Kemudian yang kedua adalah tuhratan lis-shaimi, membersihkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa, minal lagwi wal rafath, dari kata-kata kotor maupun perbuatan yang sia-sia. Jadi sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita. Jadi ini kalau di dalam sholat ada istilah sujud sahwi. Jadi ibarat seperti sujud sahwi, puasa Ramadan zakatul fitri ini adalah sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan puasa yang kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang waktu pengeluaran zakatul fitri ini. Zakat fitrah bisa dikeluarkan kalau menurut Imam Syafi'i itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai berakhirnya sampai tibanya waktu wajib mengeluarkan zakatul fitri ini. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan itu boleh kita mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah ini. Kemudian ada waktu wajib, yaitu kapan? Yaitu ketika
selesainya Ramadan ini, malam Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan sholat Id, itu adalah waktu wajib. Tetapi yang jelas ini adalah merepotkan panitia. Jadi saya menyarankan supaya yang dipakai adalah waktu mubah, yaitu dari mulai tanggal 1 sampai nanti mungkin H-2 daripada bulan Ramadan ini. Kemudian jenis dan kadar yang kita keluarkan daripada zakat fitrah ini, Rasul menyatakan atau berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW, kunna nukhriju zakata fitri so'an min ta'amin. Ini menyangkut tentang tentang jenis dan kadar daripada zakat fitrah itu, yaitu so'an min ta'amin, satu so' dari makanan. Nah, sedangkan makan di jam Rasulullah itu ada 4. Yang pertama adalah kurma, kemudian zabib, yaitu anggur yang dikeringkan, kemudian bur, kemudian daripada syair, yaitu gandum. Kemudian so'an, satu so'. Nah, satu so' ini itu sama dengan 4 mud. Nah, ini dalam hadis ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, sehingga dalam masalah fikih ini, fikih zakat ini ada berbagai macam pendapat tentang, pertama adalah so'. Berapa itu kalau dikonversi ke dalam kilogram atau gram itu. Kemudian yang kedua tentang jenis daripada zakat itu, apakah boleh selain daripada yang mansus, makanan pokok atau makanan pangan yang dibolehkan itu, yang 4 itu, di luar itu boleh ataukah tidak. Ini jumhur ulama menyatakan, 3 imam mazhab, yaitu yang pertama adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Imam Maliki menyatakan bahwa itu dengan qutul balad, dengan makanan pokok yang mengenyangi. Kalau di kita beras, maka itu boleh dengan menggunakan beras, tidak mesti menggunakan 4 makanan pokok atau pangan yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berapa satu so' itu? Itu dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama selain daripada Imam Hanafi menyatakan bahwa itu sekitar 2,5 kg sampai 2,8 kg. Karena satu mud itu hitungannya adalah 6 ons atau 600 gram. Kemudian ada yang menyatakan itu 650 gram atau 700 gram. Jadi tinggal mengalihkan 4. Jadi itu kisarannya adalah sekitar 2,5 sampai 2,8. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Ada satu kaidah yang menyatakan kilogram sebetulnya. Kemudian bagaimana dengan qimah atau harga daripada zakatul fitri itu? Bolehkah kita mengeluarkan seharga daripada zakatul fitri itu? Dari konversi tadi 2,8 kg dengan apa? Dengan harganya berapa? Dikalikan berapa harga beras sekarang itu? Maka itu jumhur ulama menyatakan lagi-lagi itu tidak boleh. Jadi tetap itu wajib mengeluarkan zakatul fitri itu dengan makanan pokok yang mengenyangi. Tetapi imam yang lain, yaitu salah satu daripada 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, nyatakan bahwa itu boleh menggunakan qimah atau seharga daripada qutul balad atau makanan pokok yang mengenyangi itu. Tetapi dengan catatan Imam Hanafi menyatakan bahwa kilogramnya berbeda, konversinya berbeda. Soalnya Imam Hanafi itu adalah 3,8 kilogram. Jadi silakan pilih yang mana. Tapi lebih aman kalau saya tadi kembali kepada kaidah al-khuruju minal khilaf mustahabun, maka lebih baik kita mengeluarkan zakatul fitri. Zakat fitrah ini adalah 2,8 kilogram dengan beras yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian bagaimana cara kita mengeluarkan zakatul fitri ini? Yang pertama adalah niat. Ini wajib karena innamal amalu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Jadi kalau tidak niat berarti tidak jadi kita ibadah itu atau kita mengeluarkan zakat fitrah itu. Kapan itu niat? Yaitu ketika kita misahkan zakat fitrah itu. Jadi ketika selesai kita beli beras, niatkan bahwa beras ini adalah beras untuk zakat fitrah siapa? Saya, istri saya misalkan, atau anak-anak kita. Nah itu niatkan, karena innamal amalu binniyat.
atau ketika kita menyerahkannya kepada siapa? Kepada panitia amil zakat atau kepada mustahik zakat itu sendiri. Jadi ini pentingnya niat, yaitu sebagai apa? Sebagai pembeda antara sedekah biasa dengan apa? Dengan zakat fitrah itu. Kemudian tidak boleh naklus zakah, memindahkan apa? Zakat dari tempat kita domisili. Jadi kita tinggal di Giri Asri, kemudian sehari-hari tinggal di sini, kemudian kita cari nafkah juga di Purwakarta, yaitu juga lebih baik ya tadi ikut kaidah tidak boleh naklus zakah. Keluarkan zakat itu di sini di Purwakarta di Giri Asri ini. Jangan sampai zakat yang 2,8 kg tadi kita bawa ke kampung halaman kita. Dan insya Allah sekarang tidak akan terjadi karena larangan mudik itu. Nah itu yang dapat saya sampaikan, insya Allah nanti untuk memperdalam apa fikih zakat ini, khususnya zakatul fitri, kita akan sama-sama bahas di hari Ahad besok ba'da subuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.